Setiap hari manusia banyak melakukan aktivitas mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur lagi. Aktivitas tersebut pastinya melakukan banyak sekali gerakan, misalnya seperti berjalan, berlari, dan lainnya. Penunjang dengan menggunakan sejumlah organ saat melakukan aktivitas gerak tubuh disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak ini adalah hasil dari kerjasama yang dilakukan dari rangka, persendian, serta otot. Kita akan mempelajari bersama mengenai penunjang sistem gerak tersebut ya, Gen. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai rangka. Coba amati teman yang sedang duduk di sebelah kamu. Mengapa tubuh teman kamu itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar berikut ini. Apabila kamu memperhatikan gambar tersebut, seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kamu menyebut fungsi dari rangka? Yaps, secara sederhana, salah satu fungsi rangka adalah menyediakan bingkai untuk menopang tubuh. Perhatikan gambar berikut, Gen. Setelah mencermati gambar tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau istilahnya humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau istilahnya metakarpal. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh, yaitu sebagai berikut. Pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Sahabat Gen, kita masuk pada pembahasan struktur tulang. Pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut seperti pada gambar? Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, sedangkan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan salap. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut sebagai periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Selain tulang kompak, terdapat tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang yang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Sahabat Gen, perlu diketahui bahwa dari struktur tulang ini, tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal lunak dan lentur yang disebut dengan tulang lawan atau istilahnya adalah kartilago. Kita masuk pada pembahasan mengenai macam-macam tulang pada sistem rangka, Gen. Tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari, dan tulang pipi? Coba sekarang rabalah tulang lengan bawah,
tulang jari-jari tangan, dan tulang pipi, kamu akan merasakan bahwa bentuk dari ukuran tulang-tulang tersebut tidaklah sama. Agar kamu memahaminya, coba perhatikan gambar tersebut, Gen. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu ada tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus, ada tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum, ada tulang pendek, misalnya pada tulang ruas jari, dan ada tulang yang berbentuk tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung atau vertebra.